Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital. Tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas,
dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang dengan bersyukur bersama-sama saudara. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mulai bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih. Segala hormat, segala puji, dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, lah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku. Mari kami angkat tangan kami dan katakan lagi, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Kau
Mari kita angkat tangan kita. Ku membawa hatiku. Ini umatmu yang menyembahmu Tuhan. Di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami bawa hati dan hidup kami Tuhan. Bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Indah, selamanya ku panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selama-lamanya, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, hanya Yesus. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus, Yesus kami sembah. Kau layak, Kau sungguh layak. Haleluya. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Kami tinggikan namamu Raja. Kau yang terindah, Yesus terindah. Oh, Yesus, kira lama ya lama sadaralai. Mari sembah Dia lebih lagi. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Hinaralamaso. Sarayaralamayaralamasai. Yesus Kau layak disembah. Jamah kami Tuhan. Yesus, kami perlu Kau, kami butuh Engkau. Oh haleluya. Oh lama sadar lama kira lama so, lama sadar lama. Yesus, ziralama sadaralama yamo. Saudara yang bisa berbahasa roh terus menyembah lebih dalam lagi. Kira labaralama shandaralaba yaralabaralabaralabaralaba. Kami arahkan hati kami, pikiran kami tertuju dan terfokus menyembahmu Yesus. Yesus.
kami panggil namamu. We worship you Lord. Keralabar. Biar hadiratmu menjamah kami Tuhan. Hiralabar. Kerabat tongkora masandara lamayamu. Hiralabar sande. Jamah umatmu Tuhan, jamah gerejamu Tuhan. Urabara lebih lagi, yes. Urabara. Kuatkan yang lemah Tuhan, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, jamah Tuhan. Oh, era besede, hinara selai, jamah kami Tuhan. Ora labara. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari saudara tidak perlu terburu-buru. Terus pandang Yesus. Orang lama saudara Yesus, nama yang termanis, nama yang terindah. In Christ the Lord I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ alone. Sing it. In Christ alone, yes, I place my trust. Kami letakkan pengharapan dan percaya kami hanya pada Yesus. And find my glory, say of me, my source of strength, my source of hope. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, you are my strength, oh God. He's Christ. Katakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya, muliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Harapanku dalam Yesus, dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya, salibmu Tuhan, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku.
Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harap kami, Engkaulah penantian kami, Engkaulah jawaban di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan yang satu-satunya harapan hanya Yesus, katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Coba suarakan. Haleluya. Saya selalu bilang bahwa seringkali masalah mengingatkan kita bahwa kita ini terbatas Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Yesus selalu tidak terbatas dalam melakukan apapun yang mungkin kita bilang kayaknya nggak mungkin deh. Buat Tuhan selalu mungkin. Coba bilang kiri kanan, apa yang tak mungkin, mungkin buat Tuhan. Yes, itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik. Namanya siapa saudaraku? Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami masuki gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Sino? Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Memuji Tuhan, dialah sukacitaku semua. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. GMCC coba suarakan haleluya. Mari sama-sama katakan, ku nyanyikan. Ku nyanyikan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak kebaikannya di sepanjang hidupku semua. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah semua. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi yuk, tangan di atas semua. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Katakan kasih. Kasih setianya kekal selamanya. Engkaulah pelukis cakrawala Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami.
Great is our God, Jesus. Woo. Pelukis cakrawala, menangkai jagat raya, dan cipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan terjadi. GMCC semua katakan, datanglah dan bertatap. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, our God. Tepuk tangan sama-sama semua. Semangatnya lagi dong, saudara kan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Boleh tangan di atas yuk semuanya, saya. Nyanyikan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, our God. Mari tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan ini semua. Wow, haleluya. Engkaulah luar biasa Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. GMCC katakan semua, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Semua, great is our God. Terpujilah Tuhan kami yang besar. Tepuk tangannya lebih lagi dong, sekali lagi suarakan. Yesus kita terhebat, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pagi ini, amin. Haleluya. Senang bisa melihat saudara begitu luar biasa memuji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menguatkan, mendorong kita untuk terus maju. Apapun masalah dan kendala di depan kami, Yesus satu-satunya jawaban. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan.
Engkaulah tempat kami mencurahkan isi hati kami. Tak ada yang terlalu suka, sebab ya Tuhan yang memulihkan. Selalu ada jalan keluar, asal kita berserah dan percaya kepadanya. Yesus jawaban atas masalahmu, Dia akan pulihkan hati yang terluka. Yesus jawaban atas masalahmu, Dia akan sembuhkan hati yang percaya. Yesus jawaban, Yesus jawaban. Mari katakan bersama-sama. Tak ada yang terlalu suka, sebab ya Tuhan yang memulihkan. Selalu ada jalan keluar, asal kita berserah dan percaya kepadanya. Yesus jawaban atas masalahmu, Dia akan pulihkan. Dia percaya. Yesus jawaban atas masalahmu, Dia akan sembuhkan hati yang percaya. Yesus jawaban, Yesus jawaban atas masalahmu, Dia akan pulihkan hati yang terluka. Oh, Yesus jawaban atas masalah hati yang percaya. Yesus jawaban. Saat kami susah, di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menopang kami. Mari saudara, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari arahkan hatimu kepada Yesus, satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Yesus jawaban atas masalahmu, Dia akan pulihkan hati yang terluka. Yesus jawaban atas masalahmu. Oh, Yesus jawaban. Sekali lagi katakan bersama. Yesus jawaban. Yang percaya, Yesus jawaban, Yesus jawaban, Yesus jawaban. Tuhan, kami mengundang
kehendak Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, kami membutuhkan Engkau Roh Kudus dalam setiap musim, setiap bulan, tahun, bahkan setiap saat kami membutuhkan Tuhan. Amin. Kami tidak akan bisa melewati hari-hari tanpa Tuhan. Bahkan kami tidak bisa membeli apa itu damai sejahtera, sukacita. Kami gak bisa beli dan kami tidak bisa menemukan damai itu, bahagia itu kami bisa menemukan. Oleh karena itu adalah buat kami setiap saat hidup kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Shalom semua. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita mengatasi penolakan, saudara. Berapa banyak dari kita setiap kali kita mau berusaha kita punya pikiran takut ditolak. Takut gagal. Ya, manusia itu selalu takut, saudara. Takut ditolak kalau usaha. Sama ketemu customer takut ditolak. Buka usaha takut gagal. Punya pasangan nanti nggak punya, takut tidak ada masa depan. Bekerja takut miskin. Semuanya hidup dalam ketakutan. Dan itu sifat manusia alam, saudara. Alami, saudara. Sehingga saudara, kalau kita punya Tuhan, kita mesti mengerti. Segala ketakutan itu boleh ada, tetapi ketakutan tidak boleh menguasai hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya takut mati gak? Takut, saudara. Covid aja saya sampai takut mati. Pendeta kok takut mati? Ya namanya pendeta masih manusia. Saya memikirkan nanti kalau mati napasnya gitu kan. Nah itu film kan, kita nonton film akhirnya terintimidasi sama diri kita. Saudara, semua orang pasti mengalami ketakutan, tetapi bagaimana saudara bisa meresponi ketakutan itu menjadi sesuatu yang kita kuasai dan akhirnya kita tidak terlalu takut dengan hidup kita. Saudara, orang yang punya 1 juta takut, yang punya 2 juta takut, 10 juta juga takut, 100 juta juga takut, 1 miliar juga takut, 10 miliar juga takut. Saudara bilang enak ya dia ya punya usaha di toko. Saya kerja sama karyawan. Yang punya toko ditanya takut gak? Takut barang gak dibeli, saudara. Takut barang nanti kebakaran. Takut gak ada yang beli. Semua hidup takut. Jadi pendeta enak kayak Pastor Paulus, hidupnya damai sejahtera, enak aja. Takut gak? Takut, saudara. Takut sekali. Jadi selama kita hidup, kita mengalami namanya apa? Ketakutan dan penolakan. Tapi hari ini saya mau belajar, kita semua belajar dari inspiratif Daud meresponi penolakan, saudara. Media boleh tampilkan slide pertama. Kisah inspiratif Daud meresponi penolakan. Raja Daud adalah raja selama dia hidup bahkan sampai mati dia mengalami namanya ketakutan yang setengah mati. Hidupnya penuh penolakan, hidupnya tidak jauh-jauh dengan air mata kesedihan dan lika-liku kehidupannya yang membuat kita terheran-heran. Kok bisa ya raja yang menjadi biji mata kesayangan Allah bisa hidupnya, bisa pura-pura gila saking ketakutan mau dibunuh. Penderitaan, ketakutan adalah makanan sehari-hari Raja Daud. Dia raja, dia punya kuasa, otoritas, dia punya tentara. Bahkan tentaranya kalau kita tuh Kopassus, Trisula, 1 bisa bantai 1000. Bayangin, 1 tentaranya Daud bisa membantai 1000 tentara musuhnya. Berarti sangat luar biasa. Tetapi Daud tidak memakai kekuatannya sendiri. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara hidup memakai kekuatan saudara untuk usaha, untuk masa depan, semuanya akan hancur luntur. Daud tidak menggunakan peperangan dia, tidak menggunakan takhta dia. Dia mengandalkan Tuhan 100% sampai dia berjumpa Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat derajat dia. Orang yang mengandalkan Tuhan berjumpa secara pribadi dan selalu di balik perjumpaan itu Daud itu mengalami air mata. Tetapi setiap kesusahan Daud, penderitaan Daud kalau saudara baca, habis dia nangis, habis dia mengeluh sama Tuhan, besok disertai Tuhan menang lagi. Tiap kali ada kegagalan, air mata, anak yang membunuh dia, dia berkeluh kesah. Besok dia menang lagi. Kenapa? Setelah berjumpa dengan Tuhan. Mazmur 1 sampai 150 itu bicara tentang kesedihan Raja Daud. Dia lihat pohon, dia nangis. Dia lihat rusa lagi minum di sungai, dia bikin puisi, dia bikin nyanyian, dia bikin mazmur. Semuanya diutamakan untuk Tuhan. Siapa yang mengutamakan Tuhan dalam dirinya secara pribadi? Tuhan adalah segalanya. Saudara, masalah pasti banyak.
Gak ada orang yang lebih dekat sama Tuhan, masalahnya gak banyak. Orang yang lebih takut sama Tuhan, masalahnya gak ada. Orang yang takut sama Tuhan, masalahnya banyak. Cuma dia punya kekuatan Allah sehingga dia bisa meresponi bagaimana menyelesaikan masalah demi masalahnya bersama Tuhan. Bukan berdirinya sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Yang setuju katakan amin. Saudara, Raja Daud adalah 1 Samuel 30 bercerita tentang Daud dimulai ketika dia masih remaja menjadi gembala kecil di Bethlehem. Karena apa? Ditolak oleh ayahnya sendiri. Anak ini mengalami pembulian dari keluarganya sendiri. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih gagah perkasa, Daud di rumah aja deh. Daud gembala aja deh, kakak-kakaknya pergi berperang. Zaman itu orang yang pergi berperang itu sesuatu banget yang hebat, yang top, yang luar biasa. Nah, Daud ditaruh aja udah di rumah. Gak usah, ini anak-anak yang gak punya masa depan. Anak ini sudah ditolak dari masa kecil sampai tiba-tiba, dengar baik-baik. Sampai tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat. Dari gembala yang kecil tiba-tiba menjadi raja, gagah perkasa, menjadi pahlawan bangsa Israel, mengalahkan Goliat dalam sekejap. Kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, nggak usah takut sama masa depanmu. Tiba-tiba Tuhan bisa mengangkat derajatmu lebih baik dari derajat yang sekarang. Setuju katakan amin. Karena perkara Tuhan semuanya tiba-tiba. Tiba-tiba saudara dipakai Tuhan. Tiba-tiba usahamu maju. Tiba-tiba semuanya berubah drastis. Itulah yang dialami 1 Samuel 30 tentang Raja Daud. Saking jadi pahlawannya, Raja Saul kesemsem saudara. Pengen tarik Daud menjadi raja kesayangannya. Lalu ditarik menjadi seseorang yang luar biasa. Dari gembala, dari ladang, dari tempat gandum. Tiba-tiba masuk istana raja. Hanya nyanyi buat Raja Saul. Tetapi Raja Saul saudara mempunyai mental yang gila saudara. Insecure, kecemburuan dan rasa tidak aman terhadap Daud. Sehingga punya perasaan, gue mesti lenyapkan Daud, gue mesti bantai ini orang karena ini orang menghalangi. Saudara, perbedaan besar. Daud bertemu Tuhan secara pribadi, Saul tidak mempunyai hubungan secara pribadi. Dua hal yang berbeda. Daud merasakan kedamaian, merasakan sukacita. Daud merasakan apa itu kebahagiaan yang sejati. Raja Saul tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Ketakutan, keminderan, intimidasi, ancaman dalam hidup dia. Kalau saudara tidak dekat sama Tuhan, punya profil yang seperti Saul. Ketakutan. Uang banyak tapi ketakutan. Tapi Raja Daud kalau saya bayangin saudara, orang ini takut Tuhan, duitnya pas-pasan. Tapi bahagianya luar biasa. Saudara pilih mana? Bahagia luar biasa, gak punya uang, tapi punya uang berjubel, puluhan miliar, ratusan miliar. Tapi saudara ketakutan hidupnya. Saudara mau pilih yang mana? Saya lebih baik gak punya uang, tapi bahagia. Cari bahagia gak bisa dibeli saudara. Sukacita gak bisa dicari, gak bisa dibeli, gak bisa ditukar dengan jabatanmu. Gak bisa ditukar dengan fasilitas perusahaanmu. Karena bahagia, sukacita datangnya dari diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Saya pernah loh saudara, anak saya tanya gini, Dedi kalau dikasih Lamborghini seneng gak? Seneng dong, pasti. Saudara dikasih Lamborghini seneng gak? Langsung besok, minggu depan boleh gak kesaksian pes? Saya dikasih Lamborghini, puji Tuhan. Waktu dikasih seneng, waktu menjalankan naik mobil Lamborghini, kita yang tadinya bahagia, tiba-tiba gak bahagia. Kenapa? Takut diserempet ojek. Mau parkir hati-hati, mesti mulus semua, kena hujan mesti dilapin lagi. Hidup kayak begitu mana enak saudara. Mobil Lamborghini lebih bernilai daripada harga diri saudara. Lebih baik saya naik R3, tapi saya bahagia luar biasa, sukacita luar biasa, parkir di mana saja nggak masalah, diserempet, ditabrak juga nggak masalah. Baru kemarin tabrakan beruntun saya. Istri saya bilang, nggak boleh pegang. Saya kalau naik mobil nggak bisa fokus saudara. Jadi mesti ada supir atau istri saya. Kemarin baru tabrakan beruntun. Rasanya gimana? Sukacita, bahagia. Serius. Saya sampai bilangin tenang aja, saya cover semua. Marah gak? Enggak marah. Kenapa? Bahagianya sudah ada di dalam diri saya. Ditabrak ketawa, nabrak orang lebih ketawa. Karena bahagianya udah ada di sini. Kok bisa?
Karena setiap hari saya belajar, berjumpa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Orang kalau nggak ada Tuhan ya, gila lu saudara. Nggak ditabrak aja bisa ngomong, setan lu, anjing lu, bangsat lu. Diserempet sama orang, setan lu, anjing lu, bangsat lu. Sampai anak kita berarti ada 3 kalimat penting, setan, anjing, bangsat. Kenapa? Emang nggak ada hatinya Tuhan, nggak ada. Sukacita nggak ada. Sehingga waktu saudara marah sedikit, 3 kata itu menjadi 3 kata yang sebenarnya nggak boleh dihujat. Tetapi itu isi hatimu, setan, bangsat, sialan. Dan itulah yang terjadi, saudara sedang mengalami kesialan ketika ada orang yang ada orang yang menyinggung sedikit, marah-marah luar biasa. Mobil tabrak ya udah, ada asuransi kok. Nggak boleh curi hati saya, bahagia saya. Nah, Daud itu adalah orang yang saya ceritakan tadi. Ada musuh yang lebih besar, dia bersuka cita. Ada musuh yang pepet dia tersenyum, mengucap syukur. Kenapa? Orang ini terlalu penuh dengan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Sikap pribadinya sudah memiliki karisma Tuhan, wibawa Tuhan. Jadi dia pergi kemana saja. Lagunya, kemanapun aku pergi di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena aku tahu Tuhan beserta dengan aku. Ya, amin mah gampang saudara, coba praktekin. Berani gak ngomong gini, pulang Tuhan mobil saya diserempet, ditabrak, beruntun, berani gak? Dan saudara mesti merasakan kebahagiaan itu. Kalau saya bilang, waduh susah, artinya saudara sedang meragukan tentang Tuhan dalam hidup saudara. Saya berani ngomong, abis ini diserempet gak apa-apa. Selama bahagia itu ada dalam diriku. Mau ditabrak, mau ban meletus, mau kecelakaan. Segala puji kemuliaan buat Tuhan. Saya pernah tabrakan saudara di Amerika, 100 km tabrak, jeder. Saya pernah cerita ya. Teman-teman saya bilang, waduh Paulus mati, kenapa? Itu roda ban udah terbang saudara. Udah kayak film dokumentasi Formula 1. Cuma mobilnya Honda saudara waktu itu. Tabrak kap terbuka, jeder, ban jeder, mengental semua. Saudara saya habis tabrakan, saya bilang gini, haleluya. Ambil foto, saya foto-foto. Teman saya bilang, gila lu ya, lu gak takut? Enggak. Karena Immanuel udah ada di dalam diri saya. Saya tidak perlu mengundang Tuhan di luar sana masuk ke dalam diri saya. Tetapi Immanuel, Tuhan yang luar biasa, sudah ada dalam diri saya. Ketika ada masalah yang mengerikan, terpujilah nama Tuhan. Itu orang beriman. Daud lebih beriman dari saya. Harimau dia hajar, serigala dia pukul, binatang buas predator dia hajar saudara. Musuh 10 kali lipat dia lawan saudara. Dan setiap pertempuran firman Tuhan berkata, Tuhan bersama dengan Daud tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran besar atau kecil. Tuhan berpihak dengan Daud. Kalau Tuhan berpihak sama saudara, enggak perlu takut masa depan. Jangan takut ditolak, jangan takut miskin, jangan takut masa depan, jangan takut gak dapat pasangan, jangan takut miskin. Semuanya karena Tuhan yang sudah menyertai hidup saudara. Yang setuju katakan amin, kita tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, artinya setiap orang harus merasakan penolakan. Tetapi respon kita bagaimana? Dr. Gay Wins, saudara, media boleh tampilkan, sakit karena penolakan merambat melalui jalur yang sama dengan rasa sakit fisik di otak. Itulah sebabnya penolakan terasa menyakitkan secara emosional dibanding orang yang menolak saudara. Kita ditolak itu rasanya sakitnya sampai ke semua tubuh dan bahkan otak kita. Bahkan secara emosional lebih menyakitkan daripada orang yang menolak kita. Jadi orang ditolak itu aduh rasanya luar biasa. Saudara pacaran 5 tahun pacaran, diputusin atau diselingkuhi. Yang sakit yang diselingkuhi apa yang memutuskan? Ini pada nggak punya pacar ya sedih banget nih gereja. Yang diselingkuhi yang lebih sakit. Yang ditolak yang lebih sakit. Yang memutuskan biasa saja. Sakit juga sakit. Cuman yang merasa jadi korban lebih sakit. Profesor MacArthur Lurie. Penolakan bisa merusak harga diri seseorang. Membuat kita mempertanyakan harga diri dan nilai kita di mata orang. Jadi kalau saudara suamimu pergi gak bertanggung jawab. Istrimu pergi tidak bertanggung jawab. Saudara menghakimi anak-anakmu. Itu rasanya ditolak dan harga diri dia jatuh langsung, bawa langsung.
Dan rasanya dia bukan siapa-siapa lagi. Yang tadinya ceria, yang tadinya bersuka cita, yang tadinya suka berkenalan. Tiba-tiba udah tutup diri. Kenapa? Ditolak. Yang ketiga, jin. Penolakan dapat menciptakan lingkaran setan. Tidak pernah berhenti. Di mana orang yang ditolak secara sosial menjadi lebih kesepian, menjadi anxiety, cemas, depresi. Dan akibatnya mereka lebih mungkin ditolak lagi. Jadi 3 hal ini saudara, kesepian, depresi, cemas, harga diri hancur, kerusakan pada otak dan tubuh itu yang dirasakan selama Daud hidup. Tidak pernah habis. Istrinya tolak dia dan berkata, lu gila, raja gila. Anaknya menolak dia, rajanya membunuh dia, mengejar saudara. Teman-teman sahabatnya meninggalkan dia. 3 hal yang diutarakan oleh Dr. Gay, Profesor Mark, Jin, itulah yang dirasakan oleh Raja Daud. Hancur udah. Sampai saking takutnya, saking depresinya, dia pakai baju seperti orang gila dan pura-pura gila di depan istananya. Padahal istananya milik dia. Tentaranya milik dia, taktanya milik dia. Tapi dia rasa saking takut dan ditolaknya, dia pura-pura gila dari kejaran Raja Saul yang membuat dia makin gila. Berapa banyak dari kita hidup kayak begini saudara, gak tenang rasanya. Punya Tuhan kok rasanya gak ada. Kenapa? Karena kita punya standar hidup harus punya mobil Mercy. Hidup harus punya mobil BMW. Hidup harus punya cita-cita setahun minimal 2 kali ke luar negeri. Hidup harus begini. Dan standar yang kita pakai standar kita. Dan waktu kita mengejarnya rasanya kita tidak pernah mencapainya. Betul gak saudara? Saudara yang biasa pakai supir, mobil mewah, tiba-tiba naik ojek, rasanya ditolak loh. Kita bisa marah sama tukang ojek. Padahal tukang ojek bukan siapa-siapanya kita. Harga diri saya hancur dong. Mana Tuhan bela harga diri. Omset turun harga diri. Apa-apa harga diri. Nggak penting harga diri. Yang penting Tuhan tidak menghakimi hidup saudara. Itu jauh lebih penting. Amin. Amin saudara. Jadi saudara besok nih. Kalau besok naik mobil seadanya. Mengucap syukur aja udah. Saudara, arti kata Daud. Menurut bahasa Yahudi saudara. Dalet artinya rendah hati. Vav artinya penghubung atau dari. Jadi nama Daud itu Dalet, Vav, Dalet. Nama Daud artinya seorang yang hidup dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Artinya ini orang udah gak punya harga diri lagi. Dia gak bisa sombong lagi. Dia gak bisa membanggakan apa yang dia punya, takhta kerajaan yang besar. Dia udah gak bisa. Dia cuma rendah hati. Supaya waktu dia rendah hati, hati Tuhan turun dalam dia. Wibawa karisma Tuhan, pengurapan turun dalam dia. Dan apa saja yang dikerjakan Daud menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Kenapa kita mikirin orang lain? Kenapa kita mikir mertua? Kenapa kita mikirin bisnis saingan kita? Kenapa sih kita mesti berlomba? Waktu kita berlomba tidak mencapai perlombaan sesuai tujuan kita. Kita marah-marah, kita tinggalkan Tuhan dan kita menyalahkan Tuhan. Padahal itu kita buat sendiri. Kenapa sih? Naik R3 apa salahnya? Ya gak keren aja Pes. Ya karena Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Naik bajai apa salahnya? Malu dong masa di kota Jakarta ke Gajah Mada yang gembala ya Pastor Paulus Suryajaya, masa naik bajai? Ya apa salahnya? Saya kadang kesini naik ojek, kadang kesini naik mobil yang gak mewah-mewah banget, bahagia aja tuh. Karena bahagia datangnya dari dalam, bukan dicari. Yang naik Mercy juga hari ini yang naik Mercy, maaf ya, naik Alphard, pengen rasanya punya Lamborghini. Yang udah punya Lamborghini pengen punya Ducati. Pengen lebih, kenapa? Karena saudara memasang standar yang tidak pernah habis untuk dicari dan terus menerus. Sepatu saudara ada berapa? Tas saudara ada berapa? Kacamata hitam saudara ada berapa? Baju saudara ada berapa? Saya percaya sepatu saudara lebih dari 2. Kok bisa? Ya karena kita mau supaya kita dihargai. Ya dong kalau saya pakai baju biru, sepatunya biru. Merah ya merah.
Bandoknya juga mesti merah, dari gigi pun juga mesti merah. Jadi kita tuntut semuanya supaya kita dihargai. Lalu kita berusaha sekuat tenaga. Waktu kita berusaha sekuat tenaga, hilanglah hati kita, tawarlah hati kita terhadap Tuhan dan kita salahkan Tuhan. Tahu enggak? Saya hidup dari kerendahan hati. Harga diri saya boleh hilang, istana saya boleh diambil, takhta jabatan saya boleh diambil. Selama Tuhan ada dalam saya tidak khawatir dan tidak perlu takut. Saudara mesti ngomong gitu, saya gak perlu takut. Makanan pasti disediakan sama orang benar. Omset boleh turun, toko boleh tutup, perusahaan boleh ambruk. Tuhan yang penting dalam hidup saya. Kalau Tuhan ada dalam saya, bahagia selalu. Doa saya setiap hari bahagia, buat saya bahagia. Enggak butuh kaya saya. Dikasih kaya ya puji Tuhan. Dikasih mobil bagus ya puji Tuhan. Enggak dikasih bahagia dalam hidup saya yang terpenting. Nomor 1 saudara, penolakan dari manusia. Next berikutnya, membawa pada penerimaan dari Tuhan. Kalau saudara sering ditolak, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menerima engkau. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan, mari baca bersama yuk. 1, 2, 3. Tuhan dekat kepada orang yang remuk hatinya, hancur jiwanya. Orang-orang seperti ini datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menerima engkau apa adanya. Keluargamu akan menolak apa adanya. Karena keluargamu melihat status, takhta, pangkat, jabatan, dan kekayaan. Tuhan tidak melihat derajat saudara, seberapa hancur dan dibawanya saudara. Nomor 2, saudara, penolakan adalah apa? Kunci menuju kerendahan hati. Semakin ditolak, semakin rendah hati saudara. Tapi rendah hati yang diteruskan menjadi minder. Minder yang diteruskan menjadi apa? Tidak berdaya. Tetapi saudara rendah hati bersama Tuhan, penolakan akan membuat saudara menjadi rendah hati. Orang yang rendah hati akan dimuliakan sama Tuhan. Rasa sakit penolakan membuat kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa apa? Tuhan. Apapun yang kita lakukan tentang Tuhan. Everything is about Jesus dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah lakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Jauh sebelum kita pikirkan. Jadi apapun yang kita kerjakan buat Tuhan. Saya ke hutan buat Tuhan. Saya jauh-jauh datang ke hutan, capek luar biasa dan habis buat Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, memenangkan hidup saya. Terlebih saya meminta. Amin saudara. Ketiga, penolakan menjadi pemenang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi penolakan menjadikan kita kuat dan pada akhirnya kita menjadi pemenang ketika Tuhan ada dalam diri kita. Jangan ditolak karena sendirian. Wah itu bahaya loh. Stres, depresi, gila. Oh, udah deh, selesai. Jadi kalau kita ditolak, bawa sama Tuhan. Aku ditolak Tuhan. Berjumpa sama Tuhan secara pribadi. Air mata penolakan adalah fondasi untuk kita menjadi kuat dan dapat dipercayakan hal-hal besar sebagai pemimpin masa depan kita. Saudara, mengalami penolakan adalah bagian dari perjalanan hidup. Jangan biarkan itu menghentikanmu. Jadi penolakan jangan diusir-usir, jangan. Karena penolakan itu adalah sebuah perjalanan hidup tidak bisa dihentikan. Karena itu adalah sekolah kehidupan buat hidup kita. Kegagalan sekolah kehidupan kalau kita berpikir positif. Kalau kita bersama-sama Tuhan, revelation hikmatnya hikmat Tuhan. Saudara, bagaimana, saya tadi kan ngomongnya mengalami, Raja Daud itu ngalami Tuhan saudara. Saya mau kasih contoh, kasih cerita ya. Cerita nyata ini saudara. Teman saya orang India pernah ke sini. Saya lupa tadi saya ngomong Simon, namanya bukan Simon ternyata. Siapa saya lupa gitu ya, orang India saudara. Nah, saya anggap dia Simon ya saudara ya, buat contoh ya. Simon itu ngomong sama saya, Pastor Paulus, kami ini dari kasta terendah, bukan teratas. Jadi kalau kasta terendah mukanya jelek saudara. Coba lihat kiri kanan, mukanya jelek gak? Kalau jeleknya itu maksudnya ya. Jadi kalau kasta terendah itu dekil hitamnya tuh jelek banget saudara. Dekil hitam, kumel, jelek, miskin, hidup lagi. Udah pernah ngalamin ya?
Jadi saya kalau menuju kasta berikutnya, 2 kasta di atas saya nggak mungkin. India punya kasta yang berlapis-lapis. Kasta terendah tidak bisa naik ke atas, kasta di atas tidak bisa dan tidak boleh turun ke bawah. Biar saudara punya Tuhan yang dahsyat hebat, kasta itu akan menghancurkan hidupmu dan masa depanmu. Simon ini seorang pendeta yang takut sama Tuhan. Hidupnya cuma menyembah, memuji Tuhan, ngalami Tuhan. Saudara, Simon ini kalau mau ke gereja dia butuh perjalanan 5 jam masuk hutan bawa obor untuk ke gereja. Dan selama di hutan selalu ketemu harimau. Lalu saya tanya, apa yang kamu lakukan kalau ketemu harimau? Udah pasrah sama Tuhan. Mati adalah keuntungan, hidup untuk melayani. Dan berkali-kali Simon itu ketemu harimau. Dan harimau itu kayak dibutakan, jalan lagi sama Tuhan. Saudara, karena orang ini menyukakan pujian, penyembahan. Duduk diam dalam hadirat Tuhan setiap harinya. Dia dari kasta terendah dikasih revelation sama Tuhan. Untuk naik ke atas. Dan akhirnya Simon itu bisa menuju ke kasta-kasta berikutnya. Karena apa? Berjumpa sama Tuhan. Mendapat hikmat, revelation. Dan pemikiran yang baru untuk naik ke atas. Amin saudara. Saudara butuh duduk diam. Kastamu, derajatmu tidak mungkin bisa naik kalau nggak korupsi. Kalau nggak nyolong. Apalagi saudara, kalau nggak nipu, kastamu tidak akan naik. Saudara kalau nggak curang, derajatmu nggak bisa naik. Bagaimana saudara yang biasa naik bajai, tiba-tiba naik mercy. Kalau nggak bohong dan nipu, korupsi dan curang. Untuk dari naik bajai menuju mercy, kita butuh namanya hikmat. Berjumpa pribadi seperti Raja Daud. Tiba-tiba Tuhan mengangkat derajat Daud. Tiba-tiba Tuhan mengangkat hidup saudara untuk naik dan menaiki derajat yang lebih baik yang dijanjikan Tuhan. Amin saudara, ngerti maksud saya? Berjumpalah pribadi. Bagaimana berjumpalah pribadi? Saya sering ngomong duduk diam 15 menit saja setiap hari. Main game 15 menit kurang waktu. Drakor 15 menit kurang waktu. 15 menit duduk diam bersama Tuhan. Banyak banget nih waktu ya, kok gak habis-habis ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah duduk diam dan berjumpa pribadi. Kalau saudara berkata 15 menit, aduh lama banget, bikin 10 menit. 10 menit, aduh lama banget pastor, 5 menit. 5 menit gak bisa, 3 menit. 3 menit, ya 1 menit. 1 menit gak bisa, ya udah emang gak niat. Kenapa saya mengajarkan saudara berjumpa sama Tuhan? Karena waktu saudara berjumpa sama Tuhan, Tuhan akan membuka sesuatu yang lebih besar yang tidak pernah kita bisa lihat. Dan Tuhan akan bercerita dalam hidupmu. Apa sih yang dilakukan 5 menit? Duduk dia mengucap syukur aja sama Tuhan. Berterima kasih. Saudara yang gak bisa berterima kasih dengan situasi apapun yang mengacaukan hidupmu. Tandanya memang saudara tidak percaya penuh sama Tuhan. Orang yang gak bisa percaya penuh sama Tuhan sulit berterima kasih. Karena terima kasih bentuk dari pengucapan syukur, dari bentuk dari iman kita yang kita utarakan sama Tuhan. Jadi kalau saudara gak bisa mengucap syukur, 5 menit itu mengucap syukur, fokus sama Tuhan, angkat tanganmu, nyanyikan 1-2 lagu menyembah Tuhan, diulang-ulang terus sampai fokus. Udah 5 menit, besok-besok belajar 6 menit, 7 menit, 8 menit. Suatu saat Tuhan pasti bicara dalam hidupmu. Sesuatu yang tertutup pasti dibukakan. Pintu yang tertutup pasti dibukakan. Sesuatu yang saudara gak bisa ngerti-ngerti pasti diberikan revelation. Membuat saudara lebih smart, pintar, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18 boleh ditampilkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi Tuhan pengen kita mengucap syukur. Dalam segala situasi. Mengucap syukur dalam segala situasi. Saudara, Mazmur 23 ayat penutup. Pemusik boleh maju. Raja Daud di tengah kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Dia bikin Mazmur. Dan Mazmur itu dijadikan lagu buat gereja kita. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kalau saudara di dalam lembah, nyanyi yang banyak, mengucap syukur, begitu banyak lagu, ada di YouTube, ada di mana-mana nyanyi. Nyanyi itu bentuk doa. Kalau saudara doa capek, singkat, nyanyi yang banyak. Itu bentuk doa. Bentuk saudara mempercayai hidupmu, masalahmu di hadapan Tuhan dalam bentuk nyanyi. Saya gak bisa nyanyi, bohong. Pasti bisa, cuman suaranya aja yang jelek. Cuman gak mau ngaku, itu maksudnya. Saya gak bisa nyanyi, iya karena suaranya jelek gak mau nyanyi gitu kan. Jadi bernyanyilah. Saya tutup ya dengan cerita, supaya saudara dapat gambaran besar. Kemarin saya Idul Adha liburan ke Lampung. Biasa tempat snorkeling saya main di pantai di Pahawang Island. Saudara pergi sana, bagus luar biasa. Bagus deh pokoknya. Makanan sana murah, hotel di sana murah, penginapan murah, apapun murah pokoknya. Naik kapal pun murah gitu loh saudara. Ya, jadi saya suka ke sana bawa anak-anak. Nah, kemarin nyampe di pantai. Nyanyiin satu lagu ya. Nah, kemarin saya di pantai nih, udah. Saya bertiga nih, cowoknya bertiga. Saya bilang gini, berani gak lo ke tengah laut? Saya nanya. Di tengah laut itu ada hatchery saudara. Berani gak lo ke tengah laut? Saya yang paling tua kan. Yang lain umurnya sepantaran. Satu, berani, siapa takut? Berani. Sebenarnya saya takut saudara, cuman gak tahu tiba-tiba berani gak ngomong gitu. Takut, gak takut, ayo. Saya bilang ayo saya ngepel lo saudara. Ya udah deh, berenang nih. Itu saudara dari pantai ke hatchery 300 meter. Deket dong, 300 meter. Cuma di laut jadi jauh. Karena saudara 300 meter itu gak bisa jalan begini, mesti jalan begini. Kita lewat ikutin arus. Jadilah 1,5 kilometer. Berentang, wah semangat kan pergi ya, wah, sampai. Saya mikir balik ya, arusnya tambah gede saudara. Saya bilang jemput kapal aja deh. Jemput kapal aja udah gak kuat nih alasan saya kan. Saya takut mati juga saudara. Walaupun minggu mesti khotbah kayak gini. Takut dibawa baru mikir ada hiu gak dibawa. Nelayan bilang banyak pak di sini pak. Ya udah balik kita berenang saudara. Berenang udah capek loh saudara. 1,5 kilo capek. Saya berenang saudara tapi di laut ini jadi capek saudara. Wah berenang. Di depan, pantai deket nih. Deket banget. Sebentar lagi nyampe. Saudara tahu makin deket pantai. Saya udah gak lihat depan mata saya itu ada apa. Semuanya coklat dan pasir gelap luar biasa. Jadi saya udah ngos-ngosan. Waduh mati gua nih. Mati nih. Itu di otak saudara. Mati nih. Gak nyampe saudara. Sampai aduh kok gak nyampe ya. Udah kenceng udah gak nyampe. Tiba-tiba nelayan saya yang kita bawa tarik saya, dorong saya sampai pantai, selamat saya. Cerita ini maksudnya apa? Saudara kalau gak ketemu Tuhan, tidak ada orang yang tarik saudara dari lembah yang paling kelam. Saudara akan mati beneran. Karena saudara berjumpa dan ngalami Tuhan. Makanya mesti doa puasa. Itu kekuatan. Doa puasa. Saya kasih contoh ya. Tepuk nyamuk pakai apa sih? Halo, tepuk nyamuk pakai apa? Tangan. Pakai kaki bisa gak? Bisa, kurang canggih. Makanya duduk diem yang banyak. Paling gampang tepuk nyamuk pakai pukulan listrik tuh ya. Tepokan listrik tuh ya, bisa. Doa seperti kita tepuk nyamuk. Mati kan tuh nyamuk? Mati. Tepuk nyamuk pakai kaki. 10 kali coba, 10 kalinya nyamuknya gak mati. Tapi kalau kita berdoa plus pakai puasa. Seperti saudara tepuk nyamuk pakai tepokan nyamuk listrik. Itu berkuasa. Saya kalau gak diselamatin nelayan, gak khotbah lu hari ini lu. Beneran tenggelam lu saudara. Karena itu udah gelap teman-teman mungkin juga nggak bisa, udah nggak tahu saya di mana karena gelap saudara udah keruh. Waktu kita jumpa sama Tuhan, pintu tertutup, kita duduk diam, kita nyanyi, kita mengucap syukur.
sebagai kita percaya Tuhan pasti bela pintu itu terbuka. Dan pintu itu terbuka. Segala sesuatu akan terhambat, pasti dibukakan. Tahun makin gak percaya. Saya sih gak percaya lah, mau siapapun ngomong. Firman yang saya pegang makin hari makin kedahsyatan terjadi. Bencana, kesulitan terjadi. Hanya orang yang duduk diam sama Tuhan, ngalami Tuhan. Saudara akan ditarik Tuhan, terbang tinggi menjadi kepala. Amin saudara, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Angkat kedua tangan kita biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Kami mengandalkan Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami berjumpa secara pribadi dan masa depan kami di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, amin.